Ini kau cerita dulu. Sampai di Jawa kau masih makan banyak-banyak atau tidak? Tidak. Kenapa Kalau jadi? di Tinggi Nampus itu kalau satu hari makan itu, kalau di sini bisa bagi dua. Iya, bisa bagi. Makan dengan teman. Iya, dengan teman. Tapi kalau di sana itu satu orang makan piring. Buat 3 orang punya itu 1 orang yang makan. Kalau ayam saya 1 ekor Iya. bisa makan satu orang. Tapi kalau di sini saya sudah rasa di sini kalau makan keripik begini saya sudah kenyang. Makan ini kerupuk. Keripik, kue, itu sudah kenyang. Begitu. Mungkin perut sudah berubah jadi perut orang Jawa tuh. Ya, perut orang Jawa atau badannya kayak gimana ya? Berubah. Mungkin kurang ini. Kalau di Tinggi Nampus itu kan kita makan banyak, tapi naik gali kebun, cari kayu. Cari kayu bakar di gunung sebelah. Kerjanya pagi sampai sore pegang linggi. Sudah begitu sore main volley lagi. Main voli, kotor-kotor, tidak mandi lagi tidur. Nah, bukan tidak mandi, langsung malam ada dawe-dawe lagi Ikut. pulang-pulang Istirahat pagi. lagi. Pagi langsung kerja kebun lagi. Ya pagi lah, besoknya pagi langsung kerja kebun lagi. Saya kaget itu yang malam habis dawe-dawe itu kerja kebun di Danggobaka. Yang gereja punya itu kebun. Oh, di atas besar. di Danggobak baru di atas gunung tinggi ini. Itu jadi saya tanya, kita dawe-dawe tapi besok pagi ini harus kerja ini kebun punya gereja. Istirahat dulu. Ini sudah malam tidak tidur, menyanyi, duduk minum kopi. Masa mengantuk lagi. Pagi langsung kerja kebun sampai sore tuh. Sore main volley lagi. Saya bilang memang Fisiknya. padahal itu cuma makan ini ubi sama singkong sama ubi jalar itu kan. Ubi singkong atau ubi Papua itu. Di sini juga ada, tapi Di sini dia nama itu ubi cilembu. ubi cilembu. Yang saya bawa kok masa lupa ini. Iya. Di sana namanya saya tahu itu ubi. Di sini nama apa itu? Cilembu ke apa? Ubi cilembu, nama ubi juga. Iya. Ubi cilembu. Nah, ubi kayu tuh di sana itu singkong. Nah, singkong. Sama, di sini juga singkong. Tapi di sini kalau tidak, kau rasa bagaimana? Selama di sini tuh kau tidak kerja gali-gali kebun apa begitu tuh, badan ini rasa lemah begitu kah tidak? Tidak. Biasa aja. Tapi Biasa. kalau tidak bikin apa-apa tinggal di rumah itu macam merasa mengantuk begitu. Kalau tidak gitu. Tapi kalau hari libur tuh, kalau kuliah kan sibuk, ada tugas-tugas apa Ya, begitu. itu masih semangat ya. Pulang kuliah malam Fokus kerja begitu. tugas lagi. Tapi kalau libur ya, tidak ada bikin apa-apa pagi siang malam di sini ya. Istirahat juga. Kalau istirahat terus bisa jadi gemuk tuh. Kalau orang-orang Papua sana itu orang tidak bikin kerja kebun, orang yang pejabat, orang punya pekerjaan tuh itu jadi gemuk, kayak perusnya kayak wam itu. Saya tidak suka itu. Iya. Dan kau bilang begitu nanti kau punya perut besar. Olahraga terus tuh. Nanti kan kau sampai di sana jadi pejabat besar, sudah tidak gali kebun lagi, perut langsung Saya tidak mau perut jangan. Saya tidak akan lupa kerja kebun saya ikut itu. Tapi harus kerja Harus jaga pola makan tuh. Iya, biar perut tidak ini. badannya biasa-biasa. Kalau perut itu biar dia tidak buncit itu harus pukul pakai itu batu bata itu. Allah, Pukul-pukul terus biar dia kecil tuh. tidak boleh. Tapi di kampus ada ini, ada volley juga. Poli ada. Samu ikut olahraga poli itu baru ini apa? Kayak bilang gitu. Fokus kuliah aja dulu. Iya. Maksudnya begini, kalau hanya macam satu Cuma minggu, latihan-latihan aja di situ. kalau latihan-latihan itu tidak apa-apa, saya tidak larang. Tapi kalau saya juga tidak mau. Kalau macam masuk tim begitu tuh, kalau tim kan tiap hari latihan pagi, sore, siang, malam.
kadang malam juga pergi latihan ya, harus bolak-balik ke kampus begitu kan, kasihan apalagi punya Iya. Belum anak kecil. selesai tugas lagi, Ya, di situ kerjakan. lagi lupa kuliah, besok lagi tugasnya turun kumpul lagi. Karena saya punya adik dulu begitu, dia kuliah di Jakarta kan, dia ikut apa nama itu, organisasi yang di kampus punya itu, sampai dia tunda itu berapa 2 semester kah, karena dia ikut organisasi terus, kegiatan organisasi, jadi dia punya jarang-jarang masuk kuliah tuh. Fokus kuliah aja dulu. Iya, akhirnya saya marah dia tuh, saya bilang kau begini nih ikut organisasi itu boleh, jadi kan biar kita asal kita punya kemampuan tuh, macam kita berdiri muka orang banyak, kita bicara, kita pimpin, kita punya teman-teman itu, nanti kalau kita selesai kuliah sampai di masyarakat itu kita bisa jadi pemimpin. Memang betul, tapi kan nanti kita punya tujuan utama itu tidak tercapai itu, malah tertunda, selesainya 4 tahun malah sampai 5 tahun, 10 semester. Jadi memang saya tidak mau ya begitu, karena saya punya adik begitu, jadi pengalaman tuh. Ini saya punya adik satu, dia mau wisuda bulan ini. Iya, dia lulus tahun berapa? Dia di luar, dia tamat sekolah terus dia di luar itu 2 tahun baru. Kayak Seperti kau sama, saya 3 tahun di luar. Iya, dia 2 tahun. Jadi dia punya teman itu sudah wisuda, sudah pulang kerja, dia masih angkat buku jalan ke kampus itu. Tidak apa-apa. Tapi saya bilang, saya kasih semangat, tidak usah kau lihat ke kiri ke kanan, pokoknya kau fokus. Kau punya tujuan itu ya, kau fokus supaya kau tujuan itu tercapai. Tidak apa-apa, namanya berkat rezeki itu kan Tuhan sudah atur. Kan saya macam saya begini. Iya. Dan saya juga kasih jalan di sana, tinggal di kampung sampai Tuhan tunjukkan jalan di sini. Yang tidak tahu juga tuh ya. bisa sampai di Jawa itu ya, harus bersyukur, apalagi sudah masuk kuliah, fasilitas semua yang kasih ini. Ya. Jangan kan Niko, saya saja tidak bisa bicara banyak, ini luar biasa tuh. Iya, iya. Jadi seperti itu kan kita harus manfaatkan. Kita tidak pikir yang lainnya, cuma pikir itu belajar, belajar, sama kita rendah hati itu, selalu ingat Tuhan, berdoa, pasrah. Kalau pakai kita punya kemampuan sendiri ini tidak bertahan lama. Nanti sampai sudah selesai wisuda, pulang sampai di Tinggi Nambut di Puncak Jaya. Sekarang itu orang susah itu cari orang kesehatan sama iya, iya, saya sudah lihat di sini. Apalagi di Mulia itu kan, masyarakat itu punya keluhan itu, ada apa, orang Jakarta ke sana itu tanya punya keluhan di sana juga. Tanya dia apa, warga punya keluhan itu bagaimana. Jadi ada pemuda itu bilang, kami di sini kami punya keluhan itu tambah tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga guru, supaya kami punya anak-anak, kami punya cucu dorang ini bisa pintar. Karena tenaga guru sama kesehatan ini kurang, jadi macam sakit, masyarakat sakit itu, tenaga kesehatan itu paling cuma di kota saja tuh. Iya. Macam di distrik itu tidak ada. Distriknya ada gedungnya itu. Gedung ada tapi Tinggi Nambut ada juga, kalau di atas ada juga, tapi tidak ada orang di tidak ada orang. Harus orang asli, orang asli di situ, supaya dia ini tuh macam
ada masyarakat yang sakit bisa pakai bahasa Dani cepat tuh keluar, apalagi mama-mama. Kita tanyakan dia cuma tunjuk kepala ini sakitnya bagian mana. Pakai bahasa lagi tidak mengerti lagi. Iya. Iya. Di kalau juga di atas juga ada gedungnya sedia juga tapi tidak ada guru. Cuman tinggi 6 saja ada cuma berapa 2 orang aja isi. Kelas 6 sampai kelas 1 kelas 11. Tapi sudah buka itu gedung satunya itu untuk SMP sudah buka. SMP sudah buka. Ya. Kau dengar begitu? Iya. Lihaton dorang itu masuk SMP di situ. Oh. Lihaton yang Linditon pu kakak kaki miring. Oh iya. Harus begitu. Jadi macam hotel pendorang itu kasih semangat. Kamu harus ini, kasihan kita punya gedung besar-besar itu. Itu nanti siapa yang mengajar, siapa yang ajar kita punya anak-anak. Jadi harus belajar, harus rajin supaya bisa masuk SMA. Terus kalau ada kesempatan bisa kuliah tuh. Baru itu HP itu dia ini kemarin itu dia ikut paket tuh ke Mulia. HP siapa? Bapak Petrus punya anak ini. Kamera. Kamera atau jaringan? HP kah? Yang Bapak Petrus punya anak ini. Ya itu kan banyak. Itu nama banyak. Jaringan itu ada lagi tuh jaringan. Jaringan apa itu? Iya jaringan lagi terus dia adik lagi biasa bawa motor itu yang hitam tinggi tuh. Lagi ada terus satu lagi pemburu tuh. Saya tahu yang HP itu dia pun nama HP yang kalau suruh dia datang itu bisa minta rokok bisa tapi suruh belah kayu tidak mau, itu pemalas hati. Yang orangnya hitam tuh. Iya. Nah, itu sudah. Mana ada orang tinggi rambut yang kulit putih. Tapi ya lebih hitam tuh. Karena kita ini juga kasih tahu. Padahal dia bapak itu sudah tua tapi rajin dia itu. Dorang mereka di situ orang tuanya itu bapak Petrus mereka dia punya anak-anak itu mereka pemalas juga. Tapi aku bilang waktu itu saya tanya dia di Mulia tuh. Itu bilang ini sekolah bilang apa ikut paket. Dora ada 2 orang itu, satu siapa? Yang bukan Kribo, yang biasa jalan dengan Kribo itu. Kribo punya adik apa itu? Dia bahasa Indonesia lancar juga itu. Pernah sekolah tapi pertengahan dia pulang. Terus yang ada satu lagi. Umurnya sama Karibo atau di bawah? Di bawah. Oh, ada lagi siapa ini? Biasa dia itu headset taruh di telinga besar warna merah biasa dia pakai itu. Dia punya saya lupa. Kalau yang satu itu dia biasa jalan dengan apa? Biasa main bola politik. Biasa dia ini jalan itu sama Bapak Mantri punya anak perempuan itu. Bapak siapa ya? Bapak Mantri yang di Mulia ini. Dia rumah di belakang puskesmas itu. Dia sekolah? Iya. Orangnya putih atau? Yang laki-laki itu atau perempuan? Maksudnya Bapak Mantri. Ini apa yang laki-laki itu? Tanya. Dia badan besar. Seperti yang Bapak Muro punya kakak punya anak kah? Yang SMA kah? Apa SMP? Kakak punya anak ini. Itu dia nama siapa? Buliton kan siapa? Dia badan hampir begitu. Oh, Itiron. Itiron kan. Itiron. Pintar main bola poli. Iyo. Itiron sudah itu. Itiron. Itu juga dia waktu ketemu itu bilang mau ikut paket C. Paket C apa paket B? Sama ya boleh kau harus begitu. Harus sekolah dulu biar sekolah. Itu Ekison siapa anaknya nih Jokirong kan numpuka. Ekison itu dia sudah masuk. Dia punya teman dia SMP tuh tapi teman itu dia sudah meninggal. Terus dia punya jasa masuk SMA. Dia masuk SMA langsung.
Wah, ini langsung masuk ke SMA ini gimana, bingung. Bisakah tidak ini? Iya, iya. Yang penting dia bisa baca tulis tuh. Oh, tidak tahu. Tidak tahu sama sekali itu. Tapi kalau rajin belajar bisa. Yang penting ada kemauan mau bangkit tuh. Ya. Bangkit untuk belajar, ikuti proses. Pasti ya, siapa ya? Andre, Rian toh? Yang tadi saya bilang ini, Yang Ekison. Ekison yang masuk ini SMP, SMA. Iya. Aduh, kepala batu. Iya, kepala batu itu juga. Aduh, Ekison. Aduh, saya tadi pikir yang mana. Ternyata ya yang mau buat Honda di atas itu pasar itu tuh. Ah, itu. Ya tidak apa-apa. Orangnya ada foto di sini tuh. Ekison, kalau mau Ekison saya langsung ketawa. Iya. Tapi yang Rian itu dia SMP itu. Rian siapa? Dia rumah dekat gereja situ itu. Dia nama Rian. Kita punya adik. Umur masih di bawah. Niton, Dia nama Rian kah? Apa gimana punya adik kah itu? itu adiknya Karibo orang situ tuh Niton itu. Orangnya putih bawa motor itu. Bawa motor itu dia sekarangnya sama. Nah, dia nama ada yang dia nama Rian tuh. Rian siapa itu? Saya lupa dia nama. Biasa dia main volley juga. Oh. Yang dia gali dia motor itu. Gali dia motor tidak ambil motor Revo kah? Ekison lagi ini yang. Tapi tidak apa-apa. Dia Tidak apa-apa. Saya tanya siapa ada laki-laki ada ganteng itu gimana Ekison bisa dia punya teman kelas tuh. Gimana Ekison bisa kan tidak tahu gimana saya tidak tahu. Dia tertawa juga. Terus yang satu yang dia sekolah di Mulia itu masih SD, tipu badan besar itu. Juit dah biasalah main di Kondinuga ini siapa? Bukan, dia masih SD badan besar. Biasa dia anaknya yang kepala ini Surya pu anaknya. Bukan. Badannya besar itu sih sudah. Tidak seperti begitu juga. Dia badan seperti anaknya Bapak Gembala itu. Kalau dia pulang ke Mulia itu dia ganggu sama anaknya Bapak Gembala itu. Itu biasa baku ribut tuh bilang kau ini sekolah di Mulia tapi paling bodoh. Bilang begitu dia marah tuh dia. Kalau saya bodoh saya sekolah di Tinggi Nambu. Di Mulia itu ini kita ini loh. Ini rokok ini. Ini anaknya Surya kepala. Badannya besar itu ini. Coba lihat ini. Surya pu anak itu. Yo. Yang punya warung di atas ini. Rumah laki-laki baru depan di bawah itu. Ini kepala batu ini. Iya. Biasa baku ganggu sama dia itu. Dia punya rumah itu dekat Bapak siapa ya? Saya lupa ini. Di belakang Brimob itu. Siapa? Dekat Waliangga. Waliangga pu ke sana lagi Serong. Di belakang seberang jalan itu. Dekat Bapak Yemi ke apa? Di situ. Iya, cuman bilang itu dia mama dia bapak sudah meninggal. Baru dia tinggalin dia punya keluarga di Mulia sekolah tuh. Biasa hari Sabtu dia pulang ke Tinggi Nambu. Dia pintar saat ini dia membaca hitung-hitung juga lancar. Mungkin dia sudah masuk SMP kah? Ekison langsung SMA ini. Iya. Tapi nama Rian itu sering dia lingkar dia rambut itu. Kalau di gereja itu
biasa sama-sama ke gereja. Siapa ya? Lupa juga. Terima kasih tadi sempat luangkan waktu untuk datang kunjungi Niko. Terus ketemu Niko bilang kakek El ini mata mengantuk sekali nih. Jadi tidak saya cerita, Niko sudah tahu. Tadi sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat lah untuk Niko agar makin semangat tuh untuk belajar tugas-tugas dari kampus. Hanya pesan saya, macam ada tugas yang tidak bisa selesaikan sendiri, harus dia solusi harus tanya orang, teman. Ya, supaya cita-cita tujuan ke Jawa itu ya dapat tercapai toh. Karena kita semua bangga, senang lah. Apalagi masyarakat di Tinggi Nambut. Oke, terima kasih kawan. Wah.